Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Busman Rashid kembali lagi di edisi program kali ini. Edisi ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju dengan tema arah kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Mamuju. Saat ini saya sudah bersama duduk santai dengan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Mamuju, Bapak Kakanda, Bapak Usdi. Apa kabar hari ini? Ya, kabar baik, kabar menggembirakan. Ya. Alhamdulillah. Salam sehat. Salam sehat ya di tengah pandemi hari ini. Ya. Harus ada upaya-upaya edukatif dan produktif yang kita terus lakukan. Dan seperti yang saya antarkan tadi bahwa tema hari ini adalah berbicara soal kebijakan pengembangan pariwisata khususnya di Kabupaten Mamuju. Pak, Ya. kira-kira seperti apa arah kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Mamuju itu sendiri? Ya. Begini, saya akan berbicara lebih awal dulu terkait dengan itu. Harus ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada publik bahwa sebenarnya untuk kemajuan suatu daerah, maka daerah itu harus memiliki daya tarik. Kenapa harus memiliki daya tarik? Agar daerah ini bisa menjadi tujuan kunjungan. Karena dengan demikian, kalau daerah ini dikunjungi orang, tentu akan memberikan efek domino pada pengembangan ekonomi. Karena banyak orang datang. Oleh karena itu, agar banyak orang datang, daerah ini harus punya magnet, harus ada daya tarik. Maka salah satu daya tarik yang harus kita kembangkan adalah daya tarik pariwisata. Nah, kalau kita bicara masalah daya tarik pariwisata yang harus kita kembangkan, maka minimal ada 5 komponen yang harus hadir dan harus kita siapkan di suatu daerah. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah terkait dengan akses. Bagaimana kita menciptakan kemudahan untuk orang-orang yang dari luar maupun yang dari dalam daerah ini mudah kemana-mana. Utamanya mudah akses masuk di setiap destinasi yang kita miliki. Oleh karena itu yang paling penting akses, ada kemudahan, baik akses transportasi, akses informasi, maupun akses lain yang dibutuhkan di setiap destinasi. Kemudian yang kedua, harus kita mampu membangun amenitas, daya dukung, fasilitas lain yang akan memberikan dukungan terkait dengan pengembangan pariwisata. Kemudian harus kita siap akomodasi. Ada kemitraan yang terbangun terkait dengan hotel, terkait dengan travel dan sebagainya. Kemudian ada kita ciptakan atraksi sebagai salah satu daya tarik juga, apakah atraksi seni, apakah atraksi budaya, atau atraksi lain yang akan membuat para pengunjung di setiap destinasi bisa berlama-lama. Karena kalau mereka berlama-lama di setiap destinasi, para pengunjung pasti mereka akan belanja, dan belanjanya inilah yang kita inginkan, sehingga punya bias, punya efek domino terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan selanjutnya unsur penting adalah aktivitas, sehingga para pengunjung yang setiap datang di suatu destinasi mereka tidak jenuh, tidak bosan karena ada aktivitas yang ada di setiap destinasi. Itu unsur-unsur penting yang harus kita hadirkan di setiap destinasi pengembangan pariwisata. Oleh karena itu ke depan ini yang harus kita bangun adalah untuk mengembangkan pariwisata ke depan ini, maka pembangunan pengembangan pariwisata harus fokus. Ya, jangan belum selesai di satu tempat destinasi dikembangkan dan di sini akhirnya semuanya tidak jadi. Harus fokus, kemudian terintegrasi. Semua sektor bisa masuk di pariwisata. Karena tidak akan bisa terjadi kalau yang hanya masuk adalah dinas pariwisata. Karena banyak komponen-komponen lain yang harus hadir di pariwisata. Termasuk tadi adalah akses. Akses itu jalan dan sebagainya,
akses informasi, akses pemasaran dan sebagainya harus bagus, dan itu dikerjakan oleh masing-masing OPD. Ini yang harus kita bangun. Alhamdulillah akhir-akhir ini itu sudah terbangun. Lalu upaya kita bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi pada sentra bidang pariwisata. Sejauh ini fokus pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju itu di destinasi wisata yang mana? Apakah misalkan kan ada banyak keindahan alam ataupun potensi destinasi wisata yang kita miliki, yaitu misalkan Pulau Karampuan, terus kemudian kemarin-kemarin yang alhamdulillah ada ikon baru Mamuju, Pak Kadis ya, itu air terjun Taman Sapi yang mungkin kemarin sempat diterjang banjir ini. Itu kira-kira lokusnya di mana, Pak? Iya kan, sebenarnya kita ini alhamdulillah karena kita berada di daerah yang kaya potensi, termasuk dengan potensi wisata di mana-mana indah, sehingga kita bisa mengelola dengan baik. Tatkala itu ada proses perencanaan yang betul-betul terarah. Oleh karena itu kan di sini kita banyak ada potensi wisata bahari, ekowisata, ada wisata alam lainnya, ada wisata budaya, bahkan ada wisata belanja dan sebagainya, kan sudah hadir juga mall di sini. Itu yang harus dikembangkan. Tetapi namun demikian, selama ini saya baru hampir 1 tahun lebih di pariwisata, saya sudah mulai berpikir bagaimana potensi-potensi yang ada ini kita kembangkan. Namun demikian, karena ada keterbatasan anggaran, ada keterbatasan lain, kita harus fokus. Oleh karena itu, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah kita ini dalam waktu jangka pendek ini, dalam range 5 tahun ini, kita telah mengarahkan untuk fokus pada pengembangan destinasi. Pertama, kemarin kita sudah kerjakan ini air terjun Taman Sapi, kemudian nantinya juga kita akan kembangkan nanti menuju ke Karampuan, dan Karampuan ini kita sudah sepakat sebagai salah satu destinasi unggulan kita dan menjadi destinasi koreokan. Ya, program pusat masuk juga di situ, provinsi juga masuk juga di situ nantinya, dan kami juga kabupaten juga akan masuk di situ dan memberikan support untuk itu. Kemudian termasuk juga wisata Tanjung Ngalo, mulai 2 tahun terakhir ini akses ke sana sudah dibuka, jalan sudah diperbaiki dan sebagainya. Ini kita harus lakukan secara terintegrasi. Saya bilang tadi, kalau ini pengembangan pariwisata kita lakukan secara bersama-sama, kita kolaborasi dengan berbagai OPD, ini akan mudah kita lakukan dan akan lebih cepat bisa kita majukan. Karena saya kini percaya bahwa efek domino dari pengembangan pariwisata ini sangat, resonansinya sangat luas dan menyentuh semua kalangan, menyentuh semua kalangan. Yang tadinya tidak punya penghasilan menjadi punya penghasilan, yang tadinya tidak ada pekerjaan bisa menjadi ada pekerjaan dengan hadirnya destinasi di beberapa tempat. Buktinya, ini bukti konkret di hadapan mata saya dan kita semua. Kemarin kan kita lihat masuk di Taman Sapi, jangankan penjual kan tidak pernah ada. Orang masyarakat di dalam juga tidak pernah apa yang dia mau lakukan untuk menunjang pendapatan keluarga. Tetapi setelah adanya ini destinasi di sana, ya sudah ada penjual, sudah ada ini, ada usaha jasa dan sebagainya. Ini yang harus kita bangun, karena ujung-ujung yang kita inginkan adalah dalam mengembangkan suatu destinasi, bagaimana masyarakat sekitarnya itu bisa punya pendapatan. Ya, dengan memanfaatkan keahlian mereka, memanfaatkan potensi yang ada, dengan memanfaatkan pasar yang ada. Iya, itu ya. Kemudian sebenarnya saya kita sampaikan tadi bahwa kita fokus di 3 titik tadi itu untuk dari destinasi, tetapi tidak menutup kemungkinan destinasi-destinasi lain yang dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat yang akan support. Support. Contohnya kemarin di Pantai Benci, kemarin kami support dengan toilet kamar mandinya di sana. Kenapa? Karena ini juga penting. Kenapa? Agar setiap destinasi-destinasi itu bisa berkembang dengan baik. Ya, baik, teman-teman sekalian, semakin menarik perbincangan saya dengan Kepala Dinas Pariwisata Mamuju, namun akan dilanjutkan setelah pariwara berikut ini.
like, comment, subscribe.